A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu semua para santri dan murid dan para pemirsa. Guru melanjutkan videonya dengan judul bab 3 alinea 1 atau pertama, menerangkan alur bangsa. Santri dan murid, video ini sangat penting ya. Ini sederhana, hanya sekilas coretan, namun isinya ini merangkum dari beberapa perjalanan bangsa manusia, merangkum dari ribuan kitab yang ada di Indonesia dan di dunia. Maka ini nanti terpecah menjadi beberapa video dan beberapa keterangan. Semoga ini betul-betul dipelajari dan digali ya. Santri dan murid, setiap manusia selalu ingin mendapatkan keselamatan dan sesuai harapan dan sesuai naluri bangsa manusia ingin selamat. Dengan inginnya selamat itu baik selamat mencari ekonomi, mempersiapkan ekonomi, selamat dalam rumah tangga, selamat dalam beraktivitas, selamat dalam berbangsa dan bernegara, bahwa ingin pun selamat dalam menjalani, mengarungi kehidupan di dunia. Pentingnya para murid dan santri dipahami ya, karena ini sangat penting. Diterangkan oleh guru ya, dipahami santri dan murid dan juga para pemirsa yang baru mengikuti video ini, tolong cari video yang lain agar tartil ya. Satu, guru menerangkan alur bangsa. Inilah yang terjadi. Manusia, terutama bangsa kita ini jadi rusak. Sampai sekarang kalian yang lagi rame juga kan ada nasab, berebut nasab. Cara berpikirnya bagaimana santri dan murid? Ini caranya. Yang diajarkan guru, yang diwariskan dari leluhur kita berstandar kalender 1958, yang sekarang guru menulis mempersiapkan sudah 16 tahun dan sekarang tahun 2024. Artinya pada tahun 2024 ini kalender leluhur kita 1958. Ini sangat penting untuk informasi bagi murid dan santri juga para pemirsa, pahami ya. Dari kalender atau angka ini sebelumnya ini ada tapi guru tidak masuk ya. Itu nanti ada saudara kita. Ilmu kapitayan ada yang menyebut sekarang kalian dikatakan keyakinan atau agama. Tapi di sini ada namanya ilmu kapitayan ya. Itu nanti sejarah di sini ada Buddha, di sini juga ada Hindu, di sini ada saudara kita juga Sunda Wiwitan. Ya. Alur perjalanan bangsa seperti itu. Dan ini nanti bila ditelusuri kalau mau menemukan data, ini nanti kita akan tahu sejarah kita ini dari mana dan kita terhubung dari bangsa yang mana. Namun guru tidak masuk, tapi guru menyinggung atau sedikit menyentuh terutama murid dan santri. Karena yang ditinggalkan oleh leluhur kita kalender 1958, ini kalender angkanya ya. Kalau ada kalender ini pasti ada budayanya, pasti ada bahasanya, pasti ada ilmunya ya. Ini jangan hanya ngomong angka. Satu contoh. Kalender inilah yang disebut, yang diajarkan guru namanya aboge ya. Kalendernya aboge itu ilmunya disebut ilmu Islam ya. Maka bukan agama Islam dimatangkan kembali. Jadi kalender 1958 itu ilmunya ilmu Islam, leluhur kita nyebutnya ilmu selamat. Kalender atau penanggalannya itu aboge. Dipahamkan sedikit. Kalender kita atau kalender aboge yang dirancang leluhur kita, kalender kita itu tidak mengikuti rotasi alam. Ini memang beda kalender yang dirancang leluhur kita. Maka guru memberi bahasa yang tepat, kalender aboge adalah kalender kehidupan. Bahasa Jawanya itu kalender lakune gesang, bahasa sekarang mengikuti putaran kehidupan. Bukan mengikuti putaran pancaroba atau iklim. Lebih tepatnya kalender aboge tidak mengikuti
kalender kosmik atau kosmos. Nah, sebagian dari kalender leluhur kita yang dari Kapitayan, yang dari Sunda Wiwitan atau Hindu Buddha itu masuk di frekuensi itu. Maka di situ banyak hal yang diterangkan. Menerangkan wuku dan hal-hal yang lain. Tapi jangan lupa murid dan santri, apa-apa yang dirancang, yang disiapkan leluhur sejak 1958 ini bahasanya ini pun juga dari sini loh ya. Jadi tidak bisa bahasa itu ada dengan sendirinya, tidak akan pernah ada di dunia, dipahamkan. Satu contoh bahasa aboge. Ini juga mengambil dari sebelum di sini. Karena aboge ini kalendernya mengatur kehidupan manusia, bukan mengatur alam ya. Karena ilmunya Islam dimaknakan ilmu selamat. Maka bahasa-bahasa mantra-mantra ini sangat banyak. Ini asalnya dari saudara Kapitayan dan juga dari Sunda Wiwitan. Dikemaslah oleh leluhur kita, disebutlah menjadi ilmu Islam ini. Maka sejak dulu dirumuskan dengan sederhana. Dari masa lalu leluhur kita dari Kapitayan Sunda Wiwitan dijamak bahasanya. Dibuatlah bahasa yang sederhana, maka disebut Islam itu, bukan agama Islam. Maka dengan Islam itu disempurnakan bahasanya, dipahamkan ya. Bukan disempurnakan tatanannya, ibadahnya, ritualnya, tidak. Maka umat rakyat sering kalian menyebut bahwa agama Islam agama yang disempurnakan, agama yang bukan. Yang disempurnakan itu bahasanya. Satu contoh, aboge, tahun alif rebowage, bimisgi, tahun bak kemis legi. Hanya bahasa-bahasa itulah yang dimaksud Islam itu sempurna. Sempurna bahasanya. Nah, masyarakat tidak mengerti. Dengan adanya gerak ibadah yang dibuat nanti di masa sini, dikira ini yang sempurna. Bukan ya para pemirsa. Maka dari kitab-kitab yang ada dari leluhur kita, itu dari bahasa-bahasa Kapitayan dan Sunda, ini menjadi satu yang disebut ilmu Islam. Maka di situ jadi namanya mantra. Ya, mantra adalah doa yang sakral atau doa yang membawa manfaat atau resonansi yang sangat tinggi atau sangat halus. Itulah yang disebut mantra. Dari pemahaman ini para murid dan santri, sejak 1958 dulu, maka di situ yang disiapkan orang-orang terdahulu dari leluhur, ini cuma sahdat, maka kalian berubah menjadi sekarang sahadat. Dulu sholat, ya, poso dan zakat. Nah di sini tidak ada, kata kaji tidak ada, haji tidak ada, pergi haji tidak ada. Jadi 4 konsep inilah yang dilakukan agar manusia lebih baik, disebutlah kaji. Ini rumusnya dari sini. Maka di masa-masa ini tidak akan pernah ada permusuhan tentang keyakinan dan tentang agama, tidak ada. Karena ini hanya merubah bahasanya. Nah, untuk merubah ini leluhur kita membuatlah konsep namanya turutan. Turutan inilah yang menjadi patokan dari yang menjalankan ilmu Islam atau ilmu selamat. Maka bukan Al-Quran. Jadi dulu cuma turutan. Itu bila dihitung, itu 37 bagian atau 37 surat. Bila diambil satu sumbernya, sisa 36. Kenapa kok 36, Guru? Maka di antara 36 itu 3 dan 6 itu jumlah 9. Itu kalian menyebutnya itu selapan. Itu nanti ada pembelajaran yang lain. Nah, dari zaman-zaman inilah kitabnya turutan ya. Nasihat atau bimbingannya disebutlah Quran. Nah, sekarang kalian yang nyebut Quran ini tulis tanpa papan, papan tanpa tulisan. Ini loh. Nah, dengan berjalannya waktu ini, maka inilah yang kalian diterangkan di video yang lain, dipotong oleh namanya Asopon. Sekarang kalian menyebutnya Hijriah ini. Dan Hijriah inilah menjadikan suatu cerita dijadikan agama ini. Jadi Hijriah ini
kalendernya ambil asapon dari Jawa, mengambil dari aboge, dikemaslah menjadi agama. Nah, yang jadi permasalahan, yang kurang paham, jadi negara ini rusak dan rancu, umat jadi pertikaian. Yang membuat sistem agama ini ada dua dalam sejarah di Pulau Jawa dulu. Yang dari luar ini ingin mengambil keuntungan di Pulau Jawa, yang di dalam Pulau Jawa atau pribumi ini juga membuat kerusakan menjadi kong kali kong itu. Dengan persekongkolan inilah apa-apa yang ada di ilmu Islam, apa-apa yang ada di kalender aboge itu dibuat, disusun. Lah susunan itu maka di sini lomba mengarang itu. Keluarlah kitab-kitab sampai hadis-hadis ribuan kitab, itu lomba menghayal. Maka problemnya umat yang mengikuti ini, maka semua itu lomba berhayal. Maka bila ditarik, diluruskan satu contoh tentang kitab Al-Quran, diterangkan dengan fakta, tidak bisa. Karena ini hanya sekilas cerita gambaran. Nah, dengan berjalannya itu bertahun-tahun sampai ratusan tahun, penjajah pun juga bermain, leluhur kita yang dari Nusantara bermain. Nah, ini terus sampai sekarang ini. Nah, sampai sekarang yang lagi rame di negara kita, maka yang satu ingin mengakui dirinya keturunan dari nasab Wali Songo, yang satu kepingin diakui dirinya dari dzurriyyah Rasulullah. Nah, ini berebut. Nah, ini sejarahnya ini berebut kekuasaan dan harta di Nusantara ini. Maka dibuatlah di situ cerita mengapa ada Nabi Muhammad ini lahir dari Arab seakan-akan membawa agama Islam, padahal ilmu Islam itu dari Jawa ini. Nah, ini loh pentingnya. Maka mengapa diterangkan bahwa sosok Muhammad itu lahir tanggalnya rolas, ya, harinya Senin, nah, tahunnya gajah. Ini hal-hal di sini ini diambil, digubah, membuat permainan ini. Lah inilah menjadikan keributan sampai mengembang seluruh dunia, menghasilkan hayalan sampai sekarang belum selesai. Semoga pada tahun 2024 ini di aboge 1958, di Hijriah ini 1446. Semoga ini nanti bisa disatukan atas nama bangsa dan negara. Ini kalau tidak dikembalikan kepada hitonya, kalian akan berkelahi terus, bertikai terus. Saling menghujat, saling bermusuhan, baik di instansi pemerintahan, di lingkungan, di tempat kerja, di pasar. Kalian akan berkelahi, karena tidak tahu publik. Kalian dipermainkan sejak di sini ini. Untuk menjadikan Islam yang dijanjikan untuk meluruskan, nah inilah yang harus diturunkan lagi. Nah inilah. Sedikit informasi bagi pemirsa, murid, dan santri. Alhamdulillah ini sudah tertata bagus dan rapi. Semoga tinggal publik, rakyat, umat, dan juga bangsa dan negara. Semoga agar bisa meluruskan kembali. Sehingga di sini nanti menjadi manusia itu yang betul-betul rakyat umat di Indonesia rukun dan damai. Syaratnya harus dikembalikan sini. Kalau tidak dikembalikan, kalian terus saling menghujat karena berlomba ini. Berlomba ingin kekuasaan dan berebut harta kedua nasab ini. Tapi alhamdulillah masih di jalur Nusantara atau di jalur pribumi yang ada di Nusantara. Ini masih ada pewarisnya ini. Maka pewaris-pewaris ini tidak mau masuk golongan ini dan tidak mau di sini. Meskipun banyak sebagian yang dipengaruhi, tapi masih ada darah atau DNA atau roh-roh yang masih peduli dengan bangsa dan negara, ini masih ada. Tapi informasinya yang kurang, yang ini yang harus diberi pemahaman. Itulah para murid dan santri dan juga para pemirsa, sedikit coretan kertas ini isinya sangat luar biasa. Dan itu nanti akan diterangkan oleh guru. Satu contoh, nanti mulai penjajah dan pengkhianat. Itu lomba mengarang itu di mana asalnya? Itu nanti video yang berikutnya. Lomba mengarang itu di mana, apa saja karangannya, mengambil dari mana, ini nanti lebih detail, lebih valid. Karena itu nanti juga berbenturan loh para pemirsa. Apa yang disampaikan guru nanti berbenturan dengan kitab-kitab yang ada. Karena kitab-kitab yang ada itu sejak ini ingin menutupi kesalahannya ini. Maka sudah disampaikan di video ini, itu lomba mengarang dan lomba menghayal.
Maka kalau diterangkan yang valid itu nanti agak benturan, tapi fakta itu nanti yang akan menjadi kebenaran itu. Semoga bermanfaat video ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.